siang semuanya. Oke, saya sapa juga dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dari keluarga besar RSKA mewakili Mama Ana kepada Bapak Teron dan tim yang boleh merayakan hari Natal bersama dengan anak-anak RSKA. Anak-anak RSKA semuanya lambaikan tangannya. Ya, luar biasa ya. Kita akan merayakan Natal bersama dengan ekosistem. Kita naikkan pujian ya, sebelumnya kita katakan hai dunia gembira. Oh ya, yang di rumah juga saya sapa Mama Ana yang hari ini tidak bisa hadir karena berhalangan karena sedang sakit. Biarlah Tuhan menyertai. Hai dunia gembiralah. Hai dunia gembira dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukkan Rajamu penebus. Hai gembiralah gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menentang di ladang dunia. Sejahtera penuh berkat, berlimpah samanya, berlimpah-limpah samanya. Anak-anak suka nggak hari ini? Mana suaranya? Oke, kalau suka tepuk tangan dulu ya buat Tuhan Yesus kita. Luar biasa ya. Puji Tuhan, anak-anak bersuka cita merayakan Natal bersama. Oke, kita naikkan pujian kembali. Kita katakan dari pulau dan dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Oke, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau satu dalam doa untuk memulai ibadah Natal kita. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa, hari ini kami bersama-sama dengan keluarga besar RSKA boleh diberkati melalui ekosistem Tuhan, merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh satu sukacita yang luar biasa yang boleh dirasakan oleh keluarga besar RSKA Tuhan, di mana terus tangan pengasihan-Mu
menyertai ekosistem sehingga mereka boleh memberkati kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Dan hari ini Bapak, karena kami begitu bersuka cita Bapak, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami bersama-sama merayakan Natal Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita tetap berdiri ya, kita nyanyi satu lagi ya. Kita surga bergema, lari raja mulia, damai dan sejahtera turun dari bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak-sorai serta bermanyunkan kabar baik. Kita surga bergema, kita surga bergema, lari raja mulia. Oke, kayaknya nggak semangat ya. Kakak semua kita tepuk tangan ya. Kita semua tepuk tangan, kita memuji Tuhan, kita katakan kita surga bergema. Kita surga bergema, lari raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermanyunkan kabar baik. Lahir Kristus Raja, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Terima kasih, saya persilakan duduk. Saat ini kita akan menampilkan anak-anak LSK yang begitu luar biasa. Anak-anak tunarungu, mereka akan berdoa Bapa kami dalam bahasa isyarat. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Bapak kami, Tepuk tangan buat anak-anak yang luar biasa ya. Oh, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan ya, sekalipun mereka berkekurangan, tapi Tuhan tidak pernah lupa akan mereka, sehingga mereka dikasih bahasa isyarat yang luar biasa, sehingga sekalipun itu dia tetap bisa berdoa Bapa kami. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus kita. Oke. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan pesan dari Natal dibawakan oleh hambanya. Kita angkat pujian, siapkan hati ke Tuhan. Ku siapkan hatiku
bersuka cita, kami boleh merayakan Natal di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Kau mengirimkan hamba-Mu melalui ekosistem Tuhan untuk memfasilitasi tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita merayakan bulan kelahiran Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian pesan Natal Tuhan. Biarlah Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Urapi bibir lidah hamba ini Tuhan, biarlah Kau pakai untuk menyampaikan dengan bahasa yang sederhana Tuhan, yang mudah dimengerti anak-anak Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, dan biarlah Kau lawat anak-anak-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah Tuhan, yang mengikuti melalui YouTube juga Tuhan. Kau berkati Tuhan, biarlah mereka boleh melawan, mendapat sesuatu pesan yang baru yang menguatkan hati setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, ambil alih acara ini Tuhan. Biarlah Kau saja yang bertata, Kau saja yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, mari kita siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya ya, shalom teman-teman dari ekosistem ya. Terima kasih atas nama Mami Ana, Wasika Kasih Ampera. Terima kasih untuk tempatnya dan kesempatan sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal ya. Adik-adik juga semua teman-teman semuanya semangat ya hari ini ya. Yang di rumah-rumah juga harus semangat ya. Kita tahu lah kita ngapain di tempat ini. Kita mau merayakan Natal ya. Apa sih tema kita Natal hari ini? Yuk, ada yang tahu nggak? Nah, apa? Kamu berharga ya. Kamu berharga ya. Itu tema Natal kita hari ini ya. Teman-teman mungkin pernah nggak sih merasa sedih, merasa kecewa, atau merasa terbuang? Ada nggak yang pernah merasa? Atau mungkin merasa tidak berharga, bro? Coba angkat tangan. Hah? Banyak ya? Ya mungkin semua kita mungkin pernah merasa sedih, merasa kecewa ya. Kenapa? Mungkin terlebih hari ini kita Natal bersama anak-anak berkebutuhan khusus ya. Mereka ada yang autis, Down syndrome, tunarungu ya. Mungkin ada yang nggak ada yang pernah komen, kenapa kok saya seperti ini? Ya. Tapi saya mengasih firman Tuhan hari ini, Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan katakan apa? Engkau berharga atau enggak? Berharga ya. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini berharga bagi Tuhan ya. Untuk Tuhan kita ini bukan sekedar manusia ya. Kita ini adalah berharga dan bahkan mulia ya. Mungkin kita pernah merasa gak ada artinya ya. Mungkin kita terlahir dalam kondisi yang tidak sempurna. Mungkin kita berbeda dengan orang kebanyakan ya. Atau mungkin teman-teman mungkin pernah ada yang mendengar, kok kamu begini sih, kok kamu begitu sih ya. Dan mungkin ada orang yang merendahkan kita. Ada orang yang mungkin dalam bahasa ini yang membuli kita ya. Tapi ingat, walaupun di dunia kita tidak dianggap berharga, tapi di mata Tuhan kita tetap berharga ya. Tuhan juga katakan Dia yang membentuk buah pinggang kita, menenun kita sejak dalam kandungan, ya kan? Itu sebabnya kita ini semua berbeda, kita semua ini unik, ya. Ada yang sama nggak? Walaupun anak kembar sekalipun, saya rasa ada yang sama ya. Nah, hari ini kita merayakan Natal di tempat ini ya. Apa sih Natal itu? Apa sih Natal itu bagi kita? Ya. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu sebenarnya arti makna Natal ya. Kita ini semua berharga di mata Tuhan ya. Karena kita ini berharga, makanya Tuhan mau datang ke dunia ya. Tuhan lahir ke dunia ini di bulan ini, bulan Desember, bulan Natal. Siapa yang tahu tanggal berapa Tuhan Yesus lahir? Nah, tanggal berapa? 5 ya. Jadi di bulan ini Tuhan Yesus adalah hari kelahiran kita. Karena kita berharga loh, makanya Tuhan mau datang ke dunia ini. Maka jauh-jauh Tuhan dari surga ya turun jadi sama seperti kita, jadi sama seperti manusia ya, untuk menebus kita. Untuk kita kenapa? Karena kita ini berharga. Mungkin orang nggak menganggap kita berharga, tapi bagi Tuhan kita ini berharga. Siapa yang setuju kita berharga, boleh tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Saya membagikan sebuah kisah buat teman-teman semua ya. Nah, sebentar ya. Ada yang kelihatan ini gambar apa? Ada yang kelihatan nggak ya? Di rumah juga ya. Nah,
ini ada suatu kisah seperti ini. Ini gambar seorang anak sedang memandangi ikan arwana di dalam akuarium. Ya. Jadi ada seorang anak sedang memandangi ikan arwana di dalam akuarium itu ya. Mungkin dia lihatin ini ikan berenang ke sana, ke sini, ke sana, ke sini gitu ya. Lalu si ayahnya tersenyum ya, dia katakan kepada itu ya, mungkin anak itu di situ ya, dikatakan, nah kamu coba keluarkan ikan itu, masukkan ke dalam plastik ya. Lalu kamu bawa ya ke tetangga sebelah ya yang suka ikan juga ya kan, tanya dia berapa dia tertarik dengan ikan ini ya. Lalu dia pergi ke tetangga sebelah, dia ambil itu ikan itu, dia cendok, dia pakai plastik supaya ikannya nggak mati ya. Dia bawa ke tetangga sebelah, lalu dia balik padanya, ayah tetangga sebelah berani menawar ikan ini 1 juta. Oke, bagus. Lalu ayahnya suruh bawa ikan itu lagi. Oke, sekarang jangan kamu simpan dulu, jangan kamu kembalikan dulu ikan itu ke akuarium ya. Karena kamu bawa itu ikan itu ke pasar. Lalu tanyakan kepada pedagang-pedagang di pasar itu, berapa mereka berani ikan ini. Lalu anak itu bawa ke pasar, lalu dia pulang lagi, ayah, pedagang ikan di pasar cuma berani nawar 100 ribu. Oh, seperti itu ya. Lalu ayahnya setelah menyuruh dia berangkat lagi, katanya bawa ikan ini ke tempat penjual ikan hias, ya. Dengan membawa sertifikatnya dan semua sederetan prestasi lomba-lomba yang pernah dicapai sama ikan itu ya. Lalu anak itu bawa, setelah dilihat, lalu ditawar ikan itu 100 juta. Wow, anak itu tercengang ya. Kenapa yang tadinya ikan itu hanya ditawar 1 juta, ditawar kemudian 100 ribu, ya kan? Kan ditawar 100 juta ya. Nah, dari pelajaran itu anak itu sekarang belajar ya. Tadinya dia merasa ikan itu bisa berharga, bisa enggak. Ya, di sana sadar bahwa hidup kita ini berharga pada orang yang tepat. Ya. Hidup kita ini berharga pada pribadi yang tepat ya. Mungkin manusia menghargai kita beda-beda ya. Tapi satu hal yang pasti, manusia itu berharga di mata Tuhan ya. Jadi sama seperti ikan itu, Tuhan tahu seberapa berharganya kalian semua ya. Sampai dia mau rela datang ke dunia ini, lahir ke dunia ini bagi kita ya. Karena begitu berharganya kita ya. Maka dia datang ke dunia ini di hari Natal ini ya kan. Bukankah itu sangat berharga ya. Kita ditebus bukan dengan barang yang murah ya kan. Tapi kita ditebus bukan dengan emas dan perak ya. Tapi kita dengan ya Allah sendiri datang untuk kita ya. Jadi hal ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan ya, jangan lagi ada merasa yang tidak berharga ya. Jangan lagi kita merasa, kita bantuan gak melihat itu semua ya. Matius 10 ayat 30-31 katakan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ya, sebab itu jangan kamu takut karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Ada nggak yang bayangin? Mungkin kalau yang teman-teman di sini ya, yang punya rambut yang rontok mungkin ya, udah abaikan aja. Tapi bagi Tuhan satu helai rambut pun Tuhan hitung loh. Ya, jadi Tuhan itu menganggap kita itu berharga ya. Diri kita itu dianggap berharga ya. Bagi Tuhan itu semuanya berharga. Apa sih dasarnya setiap membuat kita berharga? Itu karena kasih Tuhan ya. Dari bulan Desember ini bulan yang penuh kasih, bulan yang penuh sukacita ya. Karena kasih Tuhan ini menjamah teman-teman semua, menjamah adik-adik ya, baik yang di rumah, baik yang di sini ya. Walaupun adik-adik punya kebutuhan khusus ya, tapi kita ini berbeda, kita ini unik. Kita bukan punya kekurangan, tapi kita punya sesuatu yang spesial. Kita unik, kita berharga di mata Tuhan ya. Seperti seberapa berharganya kita pernah katakan, bagi kita berharga seperti yang menjaga biji matanya. Coba sekarang adik-adik coba. Kalian lihat sekeliling tempat ini bagus nggak? Bagus ya. Sekarang tutup matanya dua-duanya, kiri kanan tutup pakai tangan. Ya lihat. Bagus nggak tempatnya? Nggak kelihatan. Kenapa? Kalian bisa melihat yang indah karena kalian punya. Berarti mata itu sesuatu yang berharga. Kalau firman Tuhan katakan kita ini adalah biji matanya, berarti kita ini berharga atau enggak? Berharga ya. Jadi kita harus mengerti saat ini kita ini berharga ya. Sekarang kita sudah mendengarkan pesan Natal hari ini bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini mulia, kita ini sebagai biji mata Tuhan. Makanya di hari Natal ini Tuhan mengatakan bahwa karena kasihnya dia datang ke dunia ini, lahir ya, jadi sama dengan kita, untuk kita semua ya. Kita ini berharga di mata Tuhan ya. Tadi adik-adik banyak yang di awal saya tanyakan, banyak yang merasa gak berharga, banyak yang merasa kecewa
Mungkin karena kok saya begini, kok saya nggak sempurna, kok saya berbeda dengan orang lain ya. Tapi sekarang adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan, sudah mengerti belum adik-adik kalau kalian ini berharga di mata Tuhan? Saya coba sekarang saya challenge ya, adik-adik yang sekarang sudah merasa berharga di mata Tuhan boleh depan sini sama saya. Ayo, yang di rumah-rumah mungkin setelah merasa diri berharga boleh datang ke papa mamanya, peluk papa mamanya, katakan, "Mama, papa, sekarang saya tahu bahwa saya berharga di mata Tuhan." Ayo adik-adik yang merasa berharga di mata Tuhan boleh maju ke depan yang ada di tempat ini. Datang peluk papa mamanya ya, boleh ini ya. Ini kalian-kalian ini berharga di mata Tuhan ya. Nah, ini teman-teman spesial need dari RSKA ya. Mereka ini ada yang tunarungu, ada yang autis, ada yang Sono sindrom ya. Mungkin bagi dunia orang menganggap mereka tak berharga, tapi sekarang anak-anak sudah mendengar semua ya, bahwa kalian semua ini berharga di mata Tuhan ya. Kalian ini semua biji mata Tuhan ya. Pelan-pelan, awas ya, hati-hati ya. Edik berharga di mata Tuhan sekarang? Berharga? Sekarang sudah tahu kamu berharga di mata Tuhan kan? Ya, tapi berharga di mata Tuhan ya. Ya, semua sudah berharga ya. Nah, inilah anak-anak yang RSKA yang mereka semua berharga di mata Tuhan ya. Saya undang teman-teman untuk boleh mengapresiasi mereka ya. Kami berbeda dengan orang lain Tuhan. Mungkin dunia tidak menganggap kami berbeda Tuhan, tapi saat ini kami mengerti bahwa kami ini berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pesan Natal-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, juga yang ada di rumah Tuhan. Biarlah dalam keterbatasan mereka, dalam kekurangan mereka Tuhan, Kau juga terus berkarya. Kau tambahkan terus talenta atas setiap mereka Tuhan. Mereka boleh berharga di mata Tuhan, mereka juga boleh berharga di mata manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ada di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak tetap di sini ya, kita akan merayakan. Oke, selanjutnya setelah ini kita akan dengarkan satu kata sambutan, ucapan terima kasih. Saya dari SKA Ampera, Rumah Singgah Kasih Ampera, mengucapkan terima kasih kepada ekosistem Pak Teron ya. Saya mewakili Mama Ana untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Teron, ekosistem internasional. Tepuk tangan semuanya anak-anak. Terima kasih selalu ya, terima kasih. Oke, selanjutnya
tarian dari bunganya Bu. Oh lirik, kita akan nyanyikan Malam Kudus ya. Liriknya boleh dinyalain ya. Sama-sama naikkan sini ya Pak. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Buat anak yang berkali ini. Ayo. Malam ini
Ku